Benar nggak? Amin. Benar nggak? Betul Pak. Makanya kamu makin banyak laki-laki di sini lagi Pak. Saya dulu yang Sampai di rotasi lakinya udah dihilangin balik lagi ini. Oke, hari ini saya ketemu Anda, senang bisa ada di sini. Saya tadi bilang besok pagi saya juga udah ketemu di kantor Era yang di salah satu lagi. Nanti sore saya pasti ke salah satu kantor Era lagi. Saya banyak lihat marketing kita. Ya, saya senang lihat marketing Era. Ya kalau bisa makin hari makin banyak. Gitu. Setuju nggak? Saya kadang-kadang dapat BBM itu ada orang punya niat baik BBM. Tapi kadang-kadang message-nya itu menurut saya tidak memotivasi. Ambil contoh ini baru saya dapat. Ini Anda juga pasti biasa dapat BBM ini. Anda mungkin setuju dengan kalau saya sih setuju nggak setuju itu bagi saya mesti filter apa yang saya pikir gitu. Di sini dia katakan jika kekayaan bisa membuat orang bahagia, tentunya Adolf Merkel, orang terkaya dari Jerman, tidak akan menabrakkan badannya ke kereta api. Langsung saya hapus aja nih. Lalu lu nggak tahu banyak orang miskin nabrakin badannya ke kereta api aja nggak ada yang rekod. Banyak orang membenci mengenai sukses bagi saya. Bagi saya di dunia ini kita eksis kalau kita benar-benar kompak. Setuju? Saya tadi ngomong dengan Pak Haryo, marketing mesti punya mindset, nggak boleh happy, nggak boleh puas dengan apa yang you dapat. Di atas langit masih ada langit yang lain. Satu hari saya pergi sebuah training di Amerika. Kemudian trainernya masuk, kemudian dia nanya, trainingnya judulnya Superstar Training gitu. Kemudian dia nanya, siapa di sini marketing yang 1 tahun transaksi di bawah 60 unit? Siapa di sini marketing yang transaksi 1 tahun di bawah 60 unit? Ada beberapa orang katakan. Langsung dia usir keluar. Kelas ini untuk yang 100 unit ke atas. Saya kaget. Transaksi 100 unit, yang 60 unit diusir gitu. Saya takutnya kalau saya nanya pertanyaan yang sama di sini, saya yang diusir kayaknya. Tapi ketika saya ikut kelas itu, saya baru sadar pembicara itu ingin mengatakan bahwa orang-orang level yang ikut ini orangnya udah level lain gitu. Saya malah pengen supaya Anda banyak marketing sini yang punya penghasilan bagus, supaya jadi contoh yang bagus. Ya. Jangan menjadi terlalu nyaman dengan yang lain. Ya. Pak Ari kasih saya income Anda 2013, saya ngomong Pak Ari, saya takut sebenarnya. Karena bagi saya income seperti gini tidak membuat Anda menjadi bangga di bisnis ini. Setuju nggak? Ya, saya rasa begitulah. Umpama Anda kasih saya income, umpama Pak Ari kasih income setahun 24 juta. Berarti kalau saya bagi 12 hanya 2 juta, mending saya kerja yang lain loh. Bener nggak? Zaman sekarang di Jakarta orang tidak dapat UMR 2,4, nggak mau kerja. Yang lulus SMP pun nggak mau. Pokoknya mau 2,4 plus lembur. Bayangin nggak mau. Saya interview supir aja. Kalau tidak 2,4 plus lembur, nggak ada yang mau masuk. Itu yang kasih jalan mobilnya masih bego gitu. Orang gila ini orang. Mahal semua. Jadi saya bilang sebenarnya kalau kita punya income tidak bagus, mestinya kita sadar. Saya harus cari yang lain. Setuju nggak? Setuju nggak? Apalagi yang belum punya income gitu kan? Ya, benar nggak? Jadi saya mau sebenarnya ngomong Anda harus punya sebuah target tahun 2014. Karena kalau kantor tidak untung, ya kan? Pasti Anda juga tidak akan bisa stay dengan semua hal yang bisa disupport kantor. Gitu. Benar nggak? Mestinya setiap marketing sebenarnya harus average sebulan 2 unit transaksi. Average 2 unit transaksi. Wah, Pak Darmadi apa tidak pernah bilang 2 unit transaksi setiap bulan? Karena bagi kita, cycle dari bisnis kita itu adalah cycle yang tidak bisa begini cycle-nya. Oh, hari ini tanggal 15, saya mulai cari prospek. Wah, ada prospek tanggal 18, dia minta saya lihat rumahnya. Saya datang. Tanggal 21, saya presentasi sama dia. Sedikit negosiasi. Tanggal 29, baru saya dapat eksklusif listing. Umpama begitu kan? Setelah itu, setelah dapat eksklusif listing, butuh 1 minggu untuk mulai saya masukin ke internet, ke koran, iklan baris, dan mungkin butuh waktu 2-3 minggu setelah itu baru mungkin ada 1-2 orang mulai nanya, which is nggak serius.
Nunggu 2, 3, 4 bulan baru mulai. Nah, ada orang satu potensial mulai nego. Dan akhirnya nego. Saking hebatnya nego, saking deketnya nego, nggak ketemu. Komisi saya mau dipotong lagi. Ya daripada lepas, sudah capek-capek kerja, ya udahlah, saya ikut aja. Singkat cerita, satu deal yang indah itu selesai 5 bulan. Apakah hal itu biasa terjadi dan mungkin terjadi dan kurang lebih yang seperti begitu Anda melakukan? Nah, kalau Anda punya cara pikir yang kerjanya kayak begitu, berarti dalam proses Anda bekerja dari bulan 4 ini, 5 bulan kemudian bulan 9 baru closing 1 unit. Gimana bisa hidup gitu? Bener gak sih? Ya, mestinya pekerjaan kita setiap hari adalah sesuatu yang continuous gitu. Gimana maksudnya continuous, Pak? Hari ini saya ketemu orang, prospek, dia minta saya ke rumahnya, saya lakuin. Besok saya prospek lagi, ketemu satu orang lagi yang minta saya ke rumahnya. Kira-kira begitu prosesnya. Sehingga pada saat matang 5 bulan, mungkin ada sekitar 8-10 unit yang sudah matang, udah pengen dipanen. Anda bagaikan seorang petani yang punya petak sawah ada 20, tapi Anda kerjakan nanamnya itu satu petak. Musim untuk memanen katanya sekali setahun umpama begitu. Berarti Anda hanya mau habis waktunya. Mestinya kalau petani yang efektif, dia punya 20 petak, dia mulai pertama beresin lahan, semuanya dikerjain. Tabur benih. Jadi one day ketika 8 bulan dia mau panen, semua udah jadi tuh. Kenapa saya mau ngomong begini? Karena saya melihat kalau dari angka ini saya sudah melihat bahwa bayangin tahun 2013 MA yang paling tinggi transaksinya secara unit itu hanya 8 unit. Oke. Setelah itu turun 3 unit, 2 unit, 1 unit. Saya pikir saya mau Pak Aryo, walaupun saya pikir ini tidak bercanda, Pak Aryo, ini mah semua orang part-time kerja di sini, Pak. Bukan part-time, bukan orang part-time. Part-time. Kenapa, Pak? Ya nggak bisa hidup lah, Pak. Bener nggak? Saya nggak percaya bisa hidup gitu. Nah kalau nggak bisa hidup, otaknya kemana? Tempat lain kan? Kan ada pepatah mengatakan, di mana hatimu berada? Di situ apa? Di situ istri saya berada. Di mana hatimu berada? Di situ istri saya berada. Bukan. Di mana uang saya berada? Di situ istri saya adanya. Gitu kan? Benar nggak? Kalau Anda tidak menghasilkan di sini, otak Anda pasti pikir sesuatu tempat lain dong. Setuju nggak? Nah kalau otak Anda berada di tempat lain, berarti kantor ini tidak akan grow. Sebenarnya kita mesti set, kita punya mindset bahwa 1 tahun itu mestinya sebulan 2 unit saya closing. Masuk akal nggak? Masuk akal nggak? Top era tahun 2013 total unit 483 unit satu orang. Saya hanya minta 24 unit kok. 484 unit. Kemarin saya ke conference di Amerika, top MB Amerika satu kantor, transaksi 10.000 unit satu kantor. Ini datang sini udah bingar aja lihat dia kali ya. How many unit transaction that you make a year? Let me count. 23. You mean 23,000? No, 23. 23? You mean every agent 23 unit? No! The whole office 23. Langsung budaya pingsan. Karena kantor ini 10.000 unit gitu. Kantor MB paling besar di era nomor 1, gross komisinya 550 miliar. Anda mau tahu era master tanya Pak Haryo berapa? Supaya bisa bandingin gitu. Saya percaya satu EMA bisa closing 2 unit satu bulan. You percaya? Dia bilang, 2 unit aja saya mesti mikir. Hari ini saya mau datang ngomong dengan Anda apa yang harus Anda lakukan 90 hari dari sekarang. Dan saya garansi Anda dalam 90 hari itu Anda pasti closing. Siapa mau melakukan apa yang saya akan katakan? Amen. Saya kasih Anda closing aja, Anda nggak mau. Anda rasa kenapa bisa langsung mentahnya aja kasih saya. Belum mentah, saya akan kasih. Apanya mentah? Saya bagi-bagi duit. Saya ada nanya mengatakan bahwa
Saya sangat yakin saya akan kasih Anda tugas 90 hari ke depan. Dan kalau Anda lakukan tugas ini 90 hari ke depan, saya yakin Anda closing minimum 1 unit. Siapa mau melakukan tugas itu angkat tangan? Pengen mau lakukan tugas itu? Itu kan harus ada. Benar, you pengen mau. Dan yang anehnya aja, kalau saya ngomong apa yang harus Anda lakukan, Anda paling bilang, ya aku juga udah tahu. Pertanyaannya, kenapa lo nggak lakukan? Nah itu masalahnya Pak. Ya, oke Pak. Ya, semua nama yang ada di kantor Bapak tulis namanya. Ya, saya hanya minta mereka komik dari Senin sampai Jumat saja. Oke, Sabtu Minggu you punya urusan. Oke, Senin sampai Jumat. Tugas Anda setiap hari. Tuh, saya mau nanya pertanyaan ini penting. Siapa di sini serius mau jadi orang sukses? Semua. Kenapa yang masalahnya Pak? Siapa di sini serius banget mesti jadi orang sukses? Angkat tangan. Kalau nggak lebih mati gitu. Nah, itu masalahnya. Siapa pengen jadi orang sukses? Pengen sukses. Padahal tadi apa yang namanya sukses? Enak sekali sukses, saya kasih tahu Anda. Enak sekali sukses. Banyak hal yang bisa kerjain. Banyak hal yang bisa capai. Enak sukses. Jadi orang sukses adalah orang yang paling confidence. Jadi orang sukses orang yang paling tenang. Saya sudah ceritain Pak Tata, Pak Hakim. Saya pribadi saya sudah punya 45 properti. Menurut you saya jadi orang agak tenang gak ketika saya memasuki masa tua saya? Tenang semua. Anak-anak saya satu pun tidak ada yang berani kurang ajar sama saya. Kenapa? You tahu? Kenapa? Karena prinsip. Kalau orang tuanya kaya, anak semua tujuh. Orang tuanya miskin, anak orang aja semua. Setuju nggak? Kalau Anda bilang, Pak, saya dekat sekali dengan orang tua saya, Pak. Tiap hari saya kunjung ke rumahnya. Oh, orang tua itu masih sukses. Sehingga you dukung dia terus kan? Pak, saya ada loh di sini. Ya, jangan lupa saya loh. Coba orang tua you nggak punya duit, sakit, minta duit terus tiap bulan. Wah, Anda tiap kali datang ke rumah mukanya udah jelek. Apalagi nih? Apalagi nih? Kenapa gue yang dimintain? Kenapa nggak yang lain? Kalau orang tua kaya, wah, you sopannya minta ampun. Ya bener ya? Bener saya kasih tahu. Makanya saya bilang kalau Anda nggak mau anak Anda kurang ajar waktu Anda tua, Anda jadi kaya, percaya anak Anda semua itu. Bahkan dia mau kawin istrinya aja suruh you yang nunjuk. Karena kalau you nggak setuju dia nggak dapat warisan. Dia stres. Tanya, you mau kawin sama siapa? Terserah papa aja deh. Kalau dia kayak begitu, papanya punya duit banyak. Saya kasih tahu Anda. Setuju. Saya pengen Anda lihat orang sukses tuh enak. Jadi saya tanya Anda, siapa di sini serius mau jadi orang sukses? Kalau serius itu nggak main-main. Semua orang sukses itu pasti invest sesuatu di dalam hidupnya. Setuju? Saya ada cerita kemarin 7 bulan yang lalu saya ketemu dengan satu orang. Satu orang yang badannya itu gemuknya minta ampun. Dan bagi saya dia anak bos, ya. Dia anak bos namanya Pak Budiman ini. Dia yang punya Alila Uluwatu, Alila yang semua Alila itu punya dia, itu hotel Alila. Jadi ini anak dia ini kemenakannya dan karena ayahnya dengan omnya itu kongsi gitu. Jadi dia orang kaya gitu, naiknya mobil Porsche gitu. Gemuk sangat sekali orangnya, malas lah kayak gue lihat kayak gitu. Singkat cerita saya dikenal sama teman, ngobrol-ngobrol sebentar, kemudian saya pulang. Gak pernah kontak dia lagi. 7 bulan tiba-tiba di Facebook saya iseng-iseng saya ngeliat. Saya mampir ke Facebooknya si Budiman ini. Anda tahu saya kaget sekali. Dia berada di satu tempat, latar belakangnya adalah lomba maraton Abu Dhabi. Dia pegang medali. Dan saya melihat orang saya sampai hampir jatuh. Karena badannya lebih kurus dari Anda. Dan semuanya masuk. Dia berdiri pegang medali.